Halo, selamat datang di CyberMed Webinar Series yang ke-10. Topik kita kali ini adalah The Future of Cybersecurity Awareness Program with CyberMate AI. Kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama kami hari ini. Dalam webinar ini, kita akan membahas bagaimana inovasi artificial intelligence dari CyberMate membentuk masa depan program cybersecurity awareness. Pelajari strategi cerdas menghadapi ancaman siber dengan teknologi terbaru yang membuat edukasi lebih efektif, adaptif, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Pastikan koneksi internet Anda stabil selama webinar dan gunakan fitur Q&A atau raise hand jika Anda memiliki pertanyaan. Acara akan segera dimulai, jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih atas kehadiran Anda dan selamat menikmati sesi ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang di CyberMed Webinar Series number 10. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan juga semangat yang luar biasa. Perkenalkan, saya Anggi, saya bagian dari tim marketing CyberMed. Dan pagi kali ini saya berkesempatan menjadi pemandu jalannya acara pada webinar CyberMed Series ke-10 ini. Webinar kita yang berjudul The Future of Cybersecurity Awareness Program with CyberMed AI. Di era digital ini, data dan privasi menjadi aset penting yang sangat rentan diserang. Ancaman tidak hanya datang dari sisi teknologi, tetapi juga dari kelalaian manusia. Karena itu, perlindungan siber harus melibatkan peran aktif setiap individu, bukan hanya sistem. Webinar ini akan membahas bagaimana kecerdasan buatan dapat membentuk program kesadaran keamanan siber yang lebih cerdas, interaktif, dan berkelanjutan, sekaligus membantu organisasi membangun budaya keamanan yang lebih kuat di masa depan. Pada kesempatan kali ini, tim CyberMed menghadirkan pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Rifki Reynaldo selaku founder CyberMed dari MSBU Group. Nah, dalam setiap acara, tidak afdol nih jika tidak ada rewardnya, maka saya imbau kepada Bapak Ibu untuk fokus menyimak materi dari pembicara spektakuler kita, karena kami ada reward berupa voucher senilai Rp50.000 bagi peserta dengan pertanyaan terbaik. Jadi, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama presentasi berlangsung, silahkan tulis di kolom Q&A dan menekan tombol yang tersedia. Pertanyaan akan kami pilih dan jawab di sesi Q&A nanti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai nih sesinya. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan sedikit resume dari Bapak Rifki Reynaldo. Beliau adalah founder CyberMed dan saat ini menjabat sebagai Chief Operating dan Innovation Officer di PT MSBU Konsultan Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT MSBU Arta Investama atau MSBU Group, perusahaan holding yang menaungi berbagai bisnis inovatif seperti CyberMed, QNexi, MSBU Konsultan, Renpal, dan EQ10. MSBU Group mengusung komitmen pada inovasi, teknologi, dan investasi berkelanjutan, dengan fokus utama pada penyediaan SDM unggul dan keamanan digital. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di industri IT dan SaaS, Pak Rifki memiliki rekam jejak digital yang profesional yang kuat dalam bidang IT staffing dan rekrutmen, customer experience SaaS, anti-money laundering, serta human risk management. Berlatar belakang akademis di bidang sains, dan kini menekuni riset di ranah ilmu perilaku dalam keamanan konteks cyber. Pak Rifki berdedikasi membantu organisasi membangun postur keamanan siber yang tangguh melalui pendekatan sistematis terhadap risiko berbasis perilaku manusia. Wah, luar biasa sekali ya pengalamannya Pak Rifki. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilahkan Bapak Rifki Reynaldo untuk memulai memaparkan materinya. Silahkan kepada Pak Rifki.
Baik, terima kasih Bang Anggi ya. Selamat pagi rekan-rekan semua ya yang sudah bergabung di acara kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum saya mulai, izinkan saya untuk share terlebih dahulu materi saya. Ya, di sini sudah terlihat ya Bang Anggi ya, screen saya ya. Sudah terlihat Sudah Pak. ya. Oke, Oke. siap. Oke, eh, tentunya saya ingin memulai dengan sebuah pembukaan bahwa series webinar yang kami jalankan ini merupakan kegiatan rutin kami, gitu ya. Kegiatan rutin yang kami jalankan untuk membangun literasi tentunya ya, literasi yang mendalam ya mengenai cyber security dan juga human risk management seperti itu. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin baru baru pertama kali bergabung ya di series kali ini, which is itu series ke-10 dan penasaran dengan series-series kami sebelumnya, itu bisa pergi ke channel YouTube kami ya. Mungkin ketikkan saja Cybermed di YouTube. Nah, nanti di situ ada playlist series webinar kami sebelum-sebelumnya. Dari series 1 kami membahas tentang BDP, series 2 kami membahas tentang ISO, lalu series ketiga kami juga membahas tentang cyber security culture gitu ya, dengan berbagai macam pembicara. Nah, kebetulan untuk series yang 10 ini speakernya tidak ada dari eksternal gitu ya. Jadi saya langsung ya yang akan membawakan webinar ini, dan karena memang ini topik yang cukup penting gitu ya. Ini kami sampaikan kepada publik gitu ya bahwa untuk menjawab tantangan sebenarnya. Menjawab beberapa tantangan yang kami temui beberapa tahun ke belakang ketika kami berinteraksi dengan klien seperti itu. Ya, jadi nanti akan saya bahas lebih detail tantangannya seperti apa. Dan karena tantangan tersebutlah dan karena kami mencoba menjawab tantangan tersebut, kami rasa ini nampaknya akan menjadi masa depan dari yang namanya Cyber Security Awareness Program. Oke, ya, dan dilatar belakangi juga dengan teknologi AI yang semakin hari semakin canggih, ya, kami rasa itu yang akan menjadi landasan, ya, masa depan dari Cyber Security Awareness Program. Oke, ya, mungkin untuk memulai bahasan kita, Bapak Ibu sekalian, em, saya mengutip kata-kata dari Bruce Schneier yang mengatakan bahwa security systems fail lebih sering, more often, dikarenakan human error daripada kesalahan teknis. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak peduli sebenarnya. Ya, sistem itu mau secanggih apapun, ya, pasti akan ada fail dan most of the time disebabkan oleh human error, bukan kesalahan teknis. Saya paham sekali gitu ya. Mungkin beberapa dari rekan-rekan kita menganggap bahwa seperti ini kalau kita bicara cybersecurity ya. eh, Cybersecurity itu harus diimplementasikan dengan penerapan sistem yang sangat ketat, sehingga itu bisa mengeliminasi yang namanya human risk. Seperti itu. Awareness is good, ya, tapi itu membutuhkan waktu, ya, dan ada batasnya. Nah, dari perspektif saya, ketika saya mendalami ilmu perilaku manusia, ya, terkait cybersecurity, jujur saya sebenarnya kurang setuju dengan dalil tersebut. Karena dalil tersebut seakan-akan mengatakan bahwa seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misalkan, ya, saya disuruh mengendarai pesawat terbang, ya, pesawat yang paling canggih, safety system terbaik, ya. Jadi, orang berasumsinya seperti ini, kalau siapapun yang mengendarai pesawat itu, ya tidak peduli dia bisa atau tidak, maka dia akhirnya akan selamat tanpa ada kecelakaan sama sekali. Kan sama aja seperti itu. Ya, kita mempercayai bahwa safety system yang sudah dibangun dari sebuah teknologi itu bisa mengeliminasi human error, mungkin bisa meniadakan human error. Nah, prinsip seperti ini yang sebenarnya agak berbahaya kalau menurut menurut saya kayak gitu ya. Karena dari analogi pesawat tadi, ya contoh saya gitu ya, saya belum pernah, saya tidak bisa, bahkan saya tidak punya lisensi untuk membawa pesawat terbang. Walaupun saya diberikan pesawat terbang yang paling canggih dengan sistem safety tercanggih pun, ya masih ada risiko saya untuk terjadi kecelakaan.
Ya karena saya tidak mengerti, kan sama saja sebenarnya. Kita menganalogikan seperti itu. Kita implementasi firewall paling canggih, antivirus paling canggih gitu ya, XDR, CM segala macam gitu ya, kita implement. Ya, DLP dan segala macam kita implement. Yang paling canggih semuanya. Human kita nggak usah pedulikan ya. Jadi kita biarkan saja human dengan berbagai macam perilakunya. Maka dengan sistem kita bisa mengeliminasi error tersebut. Nah, ini dalil yang sebenarnya kurang apa ya, kurang bisa diterima kayak gitu ya. Karena nyatanya kalau kita bicara teknologi yang ada saat ini ya masih banyak tuh ya kejadian breach, kejadian pembobolan rekening seperti itu ya. Banyak juga kejadian-kejadian atau insiden-insiden siber lainnya ya. Apakah itu mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi peduli dengan perilaku manusia yang berkaitan dengan keamanan siber? Itu kan tidak menjawab berarti ya. Artinya dalam hal ini kita masih tetap perlu. Iya, saya sepakat. Memang manusia itu ada batasnya dan membutuhkan waktu untuk kita meningkatkan awareness-nya. Tapi pertanyaannya adalah memang caranya seperti apa? Gitu ya. Apakah kita sudah yakin kita memberikan edukasi, kita memberikan awareness dengan cara yang tepat? Seperti itu. Ya, sehingga kita bisa mengatakan tadi ada batas dan juga butuh waktu. Seperti itu. Ya. Nah, itulah tujuannya sebenarnya inovasi, ya, agar tadi batasan dan juga lamanya waktu itu bisa dikurangkan sebenarnya. Sehingga awareness ini tetap dilakukan, diinovasi terus dengan teknologi yang ada, sehingga itu bisa menjadi lebih baik. Seperti itu ya, sehingga bisa tadi meningkatkan batasan adopsi atau awareness manusia dan juga bisa mempercepat awareness tersebut. Ya, itu tujuannya dari inovasi. Nah, berkaitan dengan itu pula gitu ya. Kita tadi berbicara bahwa oke, ada kejadian ransomware di salah satu bank. Ada kejadian rekening dana nasabah terbobol akibat insiden siber. Ya, itu faktor akhirnya. Faktor awalnya pertanyaannya bagaimana? Ya masa iya ujuk-ujuk ada ransomware di dalam network kita gitu ya. Oh iya masa ujuk-ujuk ada malware info stealer di dalam network kita. Kan harusnya dipertanyakan itu masuknya dari mana ya. Potentially ya masuknya itu kalau nggak lewat jalur seperti phishing ya, atau mungkin juga bisa lewat social engineering yang lebih targeted gitu ya, dengan aim yang lebih besar seperti itu. Artinya apa? Artinya sesuai juga dengan statistik yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa temukan. Nearly 90%, hampir mendekati 90% cyber incidents itu pasti melibatkan ada kesalahan manusia di situ atau human error. Nah, pertanyaannya, kalau memang itu betul gitu ya, nah, kenapa kita kok tidak merubah bagaimana cara kita meningkatkan awareness karyawan kita gitu ya, atau kita sebagai individu ya, melihat perkembangan cyber threat yang ada saat ini? Kenapa kok kita masih pakai cara yang sama gitu ya? Nah, kalau bicara masalah cara, itu kembali lagi ke pandangan dari organisasi Bapak Ibu sekalian terkait security awareness. Ada beberapa organisasi yang memandang itu adalah sebagai compliance task, ya. Ada juga mungkin yang memandang itu sebagai risk yang harus di-manage. Kalau misalkan kita memandang itu sebagai compliance task, ya sebenarnya kita tidak perlu peduli sebenarnya dengan ini. Yang penting kita kerjakan sesuai dengan tuntutan kepatuhan yang diinginkan, kita buat reportnya, audit aman, selesai. Tapi apakah kita membangun budaya di situ? Ya, totally pasti nggak ada budaya di situ ya, karena tadi yang kita kejar cuma sisi kepatuhannya, istilahnya administratifnya gitu ya. Kalau beda cerita kalau misalkan kita memandang ini sebagai risiko yang harus di-manage. Kalau kita memandangnya sebagai risiko yang harus di-manage, maka kita akan mulai itu bertanya bagaimana cara mengukurnya. Oh, setelah diukur kita dapat pengukurannya, bagaimana cara kita memitigasinya seperti itu ya. Nah, nanti dari situ barulah kita bertanya cara yang terbaik untuk memitigasinya seperti apa, gitu ya. Saya lanjut. Nah, isunya begini Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin tadi waktu saya mulai presentasi ada polling yang muncul di layar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kami bertanya sebenarnya gitu ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang hadir di sini, sudah berapa banyak yang menggunakan platform security awareness seperti itu ya. Jadi ini apa namanya, agar bisa lebih relate saja dengan situasi platform security awareness yang ada saat ini. Mungkin saya ingatkan lagi Bapak Ibu sekalian,
bahwa kami di Cybermed ini gitu ya adalah bisnis atau brand yang mencoba untuk mengisi gap ya, mengisi gap produk mengenai security awareness yang beberapa tahun lamanya gitu ya. Kami tidak melihat ada player yang secara terang-terangan mengatakan ya kami bisa bersaing dengan para player dari regional atau dari global yang masuk ke Indonesia. Itu dari tahun beberapa sebelum itu kami tidak pernah melihat ada produk itu kayak gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaannya kenapa? Nah, maka dari itu kami di 2014 ya, kami berinisiatif untuk mencoba membuat platform ya yang tujuannya adalah mempermudah Bapak Ibu sekalian ketika mengeksekusi program cyber security awareness di internal. Seperti itu. Nah, bentuknya seperti yang ada di gambar di slide saya saat ini. Kenapa saya kasih warna abu-abu ya? Ini kelihatannya, oh oke lah, udah paling oke gitu ya. Tapi sayangnya ya, dari beberapa kali diskusi ya dengan prospektif klien atau dengan klien kami gitu ya, ini masih ada isunya nih, Bapak Ibu sekalian. Isunya apa? Ya, security awareness itu karena platform ini itu dianggap karyawan seperti komunikasi yang satu arah. Oke? Kedua, sifatnya pasif. Dan ketiga yang lebih parah lagi itu adalah generic. Generic itu artinya gini, kita punya karyawan ada misalkan 200, 500 atau 1000 ya. Kita pakai nih platform security awareness, di situ sudah ada modul-modul trainingnya. Ya sudah, kita mau belajar phishing, semuanya disuruh pelajari tentang phishing. Kita mau belajar tentang keamanan fisik, semuanya dikasih modul terkait keamanan fisik. Nah, generic itu maksudnya di situ. Nah, kalau kita pertahankan hal seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya, kami di lain sisi juga sebenarnya ragu, ya kan? Apakah benar ya ada value yang tercipta dengan platform security awareness yang tadi, yang sifatnya one way, pasif dan generic ini? Apakah ada benefit yang akan dirasakan organisasi dengan menggunakan platform seperti ini, gitu ya? Karena tadi batasannya, ya. Karena satu ya masalah generik, masalah pasif tadi itu kan menganggap karyawan itu membuat karyawan itu jadi menganggap bahwa "Ah, ini apalagi sih gitu ya. Ini jadi kayak tambahan kerjaan buat saya. Saya aja udah pusing mikirin bagaimana closing sales gitu ya. Saya aja udah pusing bagaimana cara ningkatin brand awareness di marketing. Saya juga udah pusing mikirin laporan keuangan di finance accounting gitu ya. Disuruh lagi belajar sesuatu hal yang di luar itu gitu kan. Oh ya, lama-lama akhirnya jadinya sifatnya paksaan dengan tadi ya masalah compliance. Kita kan harus comply, kita harus bikin report. Jadi tolong dikerjain ya. Kita udah assign modul ini ya, jadi tolong dipelajari, tolong diselesaikan, skornya minimal harus 90 misalkan kayak gitu. Kan jadinya sifatnya paksaan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hal yang kurang baik sebenarnya ya. Padahal kalau kita menelaah lagi secara mendalam, security awareness itu tidak hanya interest of the company atau interest dari organisasi tersebut. Tapi ketika seorang pegawai ya dilibatkan dalam program cyber security awareness, itu benefitnya malah justru lebih banyak ke sisi individunya dia. Ya, jadi dengan adanya one way passive generic ini itu membuat seakan-akan bahwa cyber security awareness atau ancaman atau insiden itu hanya terjadi di level organisasi, tidak terjadi di level kehidupan pribadinya si karyawan. Padahal kalau kita lihat banyak tuh cerita orang yang dia rekeningnya dibobol, ya individu nih Bapak Ibu sekalian. Ada juga yang identitinya dicuri, tiba-tiba masuk tagihan pinjol padahal nggak pernah merasa melakukan itu, ya itu kan semua akibat-akibat tadi, ya kurangnya awareness di level individu. Nah, ditambah lagi program awareness di company itu sifatnya compliance driven ya atau one way, sifatnya paksaan kadang-kadang gitu ya. Jadi karyawan melihat itu seakan-akan ah ini mah interestnya perusahaan, apa benefitnya buat saya? Itu yang nggak kelihatan. Nah, platform hanya dengan platform seperti ini, sorry to say menurut kami itu sangat susah sekali mengkomunikasikan message bahwa anda harusnya merasa beruntung kerja di tempat kami karena di sini yang namanya cyber security awareness itu kami value lebih ya. Dan ini bukan semata-mata kepentingan perusahaan, tapi kalau dia ikuti program ini dengan baik, maka dia akan menambahkan knowledge-nya dia sendiri ya untuk tetap untuk bisa aman dalam kehidupan pribadinya dia yang mana semuanya serba digital. Makin tinggi digitalisasi, maka risiko ancaman ya itu juga semakin tinggi. Seperti itu. Nah, itu yang menjadi challenge ya sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Susah sekali kami komunikasikan itu. Jadi makanya lagi-lagi sifatnya selalu kalau
Oke, kita pakai platform security awareness, itu sifatnya seperti one way dan paksaan buat karyawan. Bahkan ada beberapa kali itu nggak dikerja-kerjain. Udah dikasih modul untuk dikerjain, ya mungkin baru dikerjainnya setelah 3 bulan atau setelah 6 bulan. Ya bagaimana kita bisa maintain awareness dalam hal ini? Gitu ya, bagaimana kita bisa yang namanya tadi, spirit membangun budaya aman. Nah, itu yang jadi sulit, gitu kan. Nah, Em, tadi ditambah ada lagi mungkin problem-problem lain ya di beberapa organisasi itu mungkin yang demografinya itu lebih banyak generasi-generasi yang boomers atau generasi X gitu ya, Gen X. Nah, itu menjadi challenge juga kadang-kadang Bapak Ibu sekalian yang ditemui oleh platform security awareness seperti ini gitu ya. Satu, masalah portal ya. Ini portal nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi gitu ya. Sebagai karyawan kita aja mungkin sehari-hari udah bertemu dengan berbagai macam portal. Ditambah lagi ada portal cyber security awareness. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, sebagai karyawan kita mungkin merasa, aduh, banyak juga ya tugas kita gitu ya. Terus ada lagi hal yang lebih parah, ya, masalah email. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa cek, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah ada yang menggunakan platform Human Risk Management atau Cyber Security Awareness. Dari situ kita bisa tarik benang merah bahwa platform ini channel komunikasinya hanya melalui email, gitu ya. Jadi artinya setiap kali ada invitation untuk mempelajari modul tertentu itu semuanya larinya ke email. Nah, bayangkan ya kalau misalkan mostly employee di organisasi itu gitu ya, itu kebanyakan orang-orang operation yang mana jarang sekali mungkin membuka email. Ya, artinya mungkin invitation sudah dikirim hari ini, ya mungkin dibaca lagi setelah beberapa minggu setelahnya. Padahal harapan kita sebagai program manager cybersecurity awareness, harapan kita adalah kita kasih deadline misalkan 4 hari, 5 hari, 6 hari gitu ya untuk segera dikerjakan. Tapi gara-gara communication cuma lewat email ini jadi susah. Akhirnya kalau mau cepat apa? Kalau mau cepat akhirnya ya udah kita jadinya follow up manual. Ya kita follow up manual, kita telepon lah, kita WhatsApp lah gitu ya, atau mungkin Microsoft Teams gitu ya, kita direct message gitu kan. Akhirnya jadi ada tas manual lagi gitu untuk ngingetinnya gitu ya. Ya itu tadi karena email kebanyakan diignore. Terus yang terakhir tadi mungkin generic training, saya udah sempat mention juga ya isunya tadi kita menyamaratakan ya keinginan dari masing-masing karyawan. Ada karyawan mungkin yang sudah paham sekali tentang phishing, dikasih lagi modul untuk belajar tentang phishing. Ya kan bosen gitu ya. Nggak ada nilai personalnya gitu kan. Jadi makin males gitu kan saya mempelajari ini. Saya udah tahu soalnya gitu kan. Ya, ada mungkin yang sudah paham tentang bagaimana caranya aman untuk ketika bekerja di luar kantor atau bekerja di rumah. Dikasih lagi materi itu gitu ya. Jadi ini dampak akibat kalau kita melakukan security awareness program yang secara one size fits all, istilahnya seperti itu. Ya, jadi satu ukuran untuk semua. Nah, ini nggak berlaku lagi sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Karena impact-nya tadi membuat karyawan itu merasa tertekan dan jadi rasanya tidak fun gitu loh menjalani program security awareness itu, gitu kan? Ya. Nah, eh, headline-nya apa? Jadi headline-nya itu awareness itu sebenarnya bukan gagal karena orangnya tidak peduli ya, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa setiap karyawan ketika menerima informasi bahwa oh saya bekerja di perusahaan ini, di sini ada program security awareness yang wajib untuk saya lakukan gitu ya. Bukan artinya nggak peduli gitu ya. Kita peduli gitu kan. Tapi karena itu dieksekusi tidak personal ya untuk masing-masing karyawan itu yang menyebabkan kita jadinya malas-malesan sebagai karyawan gitu ya untuk menjalankan itu. Kita tahu interestnya dari teman-teman yang menyelenggarakan program ini adalah untuk stay secure tadi gitu kan, untuk mengurangi risiko human cyber risk. Pasti itu tujuannya, gitu kan. Tapi masalahnya dari sisi karyawannya dia tidak melihat visi itu, artinya nggak sevisi kan jadi susah. Salah satu penyebab terbesarnya adalah karena masalah personalisasi ini, ya, yang sangat sulit sekali untuk diterapkan, gitu ya. Nah, intinya, artinya gini, kalau kita mau merubah perilaku, ya, berarti artinya harusnya kita bisa lebih dekat dong dengan para karyawan itu, gitu ya. Bukan meminta mereka untuk melakukan hal tersebut di tempat yang kita mau sebagai program manager nih dari perspektif program manager gitu ya. Bukan kita memaksa, gitu kan. Harusnya malah justru kita yang mengalah, mengikuti dia maunya seperti apa, gitu kan. Nah, ini pun juga menjadi tantangan sebenarnya, ya kan? Kalau misalkan kita mengikuti apa yang karyawan mau, artinya dia belajar sesuai juga dengan apa yang dia rasa butuh, ya kan? Lalu juga pembelajaran itu hadir di channel yang mereka pasti minimal buka lah dalam satu hari.
gitu kan. Itu bagaimana ya kira-kira gitu kan, bisa nggak gitu. Nah kami juga awalnya berpikirnya dari situ. Karena kami sering sekali mendengar masalah, oh kami sudah pakai Pak platform mirip kayak CyberMed gini gitu ya. Entahlah namanya Human Risk Management atau Security Awareness. Tapi saya nggak lanjut di tahun kedua Bapak gitu ya. Kenapa tuh? Ya, karena saya sudah bayar untuk 1 tahun gitu ya. Tapi kok yang terlibat, yang aktif itu cuman kurang dari 5% total employee yang ada gitu ya. Ya, saya perhatikan masalah utamanya itu adalah engagement gitu kan. Ya, karena ya itu tadi, orang jarang buka email, apalagi kalau ada generasi-generasi yang cukup variatif gitu ya. Mungkin kalau Gen Z sih nggak ada masalah gitu ya, tapi generasi-generasi sebelumnya ini kadang ya itu gitu ya, ada rasa abai juga gitu kan, nggak merasa bahwa ini personal banget untuk dia. Nah, maka dari itu berarti mindsetnya harus dibalik nih, Bapak Ibu sekalian. Dari yang tadinya kita minta untuk datang ke tempat yang kita mau, ya, sekarang kita coba mengalah untuk program yang hadir, ya, di channel yang mereka inginkan seperti itu. Oke? Nah, saya mungkin jumping dulu, ya, jumping dulu ke topik mengenai AI nih, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat perkembangan AI sekarang itu luar biasa canggih sekali ya. Bapak Ibu sekalian, kemarin ini kita dapat kabar bahwa GPT itu baru ngerilis AI browser gitu ya. Kami lihat, wah, apakah browser nanti masa depannya kan seperti ini gitu ya. Dan kami juga sudah coba ya di internal dan oh oke juga ya gitu ya. Ketika kita lagi browsing gitu kan di sampingnya itu ada tab untuk kita bertanya tuh sebenarnya Bapak Ibu sekalian gitu kan ya. Isi dari konten web itu apa? Summary-kan ke kita. Bahkan di YouTube pun juga gitu. Kita nonton video YouTube, kita nggak punya waktu, tolong summary-kan isi dari videonya gitu. Jadi cepet banget ya gitu ya. Ada langsung browser yang dibangun berbasis AI. Dan itu recommended sekali juga sih sebenarnya buat rekan-rekan di sini yang belum mencoba ya, namanya GPT Atlas gitu ya. Jadi itu browser berbasis ChatGPT seperti itu. Nah, kami melihat juga perkembangan AI yang makin hari makin canggih dan karena kecanggihannya itu ya sehingga itu bisa ada rasa yang lebih personal ya dan yang lebih kerennya lagi masalah thinking atau reasoning yang ada di model LLM sehingga dia bisa beradaptasi untuk mengerti konteks dari percakapan atau konteks dari instruksi yang diberikan atau prompt yang diberikan seperti itu ya. Kalau dulu dalam mungkin beberapa masa ke belakang ya, kita mengenal ada AI, ada LLM gitu ya. Oh, oke, ini model yang dibuat untuk memprediksi kata-kata berikutnya, gitu kan. Nah, berarti kalau kita kasih dia tugas untuk menganalisis sesuatu data, menganalisis sesuatu situasi atau kejadian, ya jadinya aneh dong, gitu ya. Orang nggak ada kemampuan untuk menganalisis, gitu kan? Ya bagaimana caranya? Nah, dengan sekarang Bapak Ibu sekalian mungkin tahu GPT-5 itu bahkan bisa menentukan ya kapan dia harus thinking, kapan dia harus generatif. Oke, ya di model-model lainnya seperti Gemini juga ya ada opsi untuk thinking, reasoning gitu ya, ada juga opsi untuk generatif seperti itu. Jadi udah mulai ke arah sana dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan terkait perkembangan AI ini ya, apakah dia akan lebih menyerupai bagaimana manusia berpikir sehingga kita pun juga jadi kesulitan membedakan ini mana manusia ya, mana yang AI seperti itu ya. Nah, kalau AI sekarang itu bisa merasa, bisa istilahnya itu berperilaku lebih personal, ya, untuk mengerti manusia, ya, untuk mengerti perilaku manusia, dan artinya berarti AI sudah cukup powerful sebenarnya juga untuk mengguide atau mengawal, gitu ya, manusia ke satu tujuan yang ditentukan. Nah, berangkat dari situlah kami berpikir, sebenarnya inti dari program security awareness itu kan kita ingin ada satu pengukuran kuantitatif yang kita namakan human risk gitu ya. Dan itu harusnya kita bisa ukur setiap waktu dan bisa kita mitigate juga setiap waktu dengan berbagai macam activity seperti itu ya. Artinya ya kalau kita bisa membuat AI itu memahami tujuan yang ingin kita capai ya dalam konteks ini tadi ya menjaga dan juga menurunkan human risk. Sementara kegiatan yang bisa dilakukan untuk melakukan itu, misalkan contoh tadi ada edukasi, simulasi dan sebagainya macam, ya kenapa tidak minta saja AI yang suruh memikirkan, ya caranya bagaimana ya untuk bisa menjaga dan juga menurunkan human risk itu. Berangkat dari situlah, makanya kami berpikir, loh kok ini seperti kita pergi ke gym ya gitu ya.
Iya sih, kita juga merasakan kalau kita ke gym, kayaknya lebih enak deh kalau misalkan setiap kita datang, itu ada personal trainernya gitu loh. Ada PT-nya yang mengawal activity gym kita, ya, agar kita bisa mencapai tujuan ya, di awal kenapa kita ingin pergi ke gym. Misalkan untuk membesarkan massa otot atau menurunkan berat badan, macam-macam tujuannya gitu ya. Kalau ada personal trainer, kita sampaikan itu ke personal trainer kita, pasti dia sudah tahu dong apa yang harus dilakuin agar tujuan itu tercapai. Dan bukan cuman tahu apa yang harus dilakukan, tapi juga dimonitor setiap waktu, gitu ya. Jadi ada intervensi-intervensi yang bisa dilakukan seorang PT kapanpun, gitu ya. Apabila ternyata activity ini tidak berimpact signifikan terhadap tujuan, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana konsep yang sama kita terapkan ke dalam security awareness? Karena kan tujuannya sama, sama-sama mengedukasi, sama-sama mengajari gitu ya, sama-sama mengajari, sama-sama mengedukasi. Tujuannya aja yang beda. Kalau di security awareness tujuannya tadi menurunkan dan menjaga human risk, kayak gitu ya. Kalau di gym tadi tujuannya bisa macam-macam, tapi activity-nya sama ya. You do this, you do this, you do this, you do that gitu ya untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya apa? Artinya sebenarnya bisa dong, kayak gitu ya. Kita terapkan konsep yang sama seperti di gym di dalam security awareness. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, setiap employee itu punya personal trainer gitu ya. Setiap employee, regardless mau 100, mau 1000, mau 15.000, 20.000 employee, itu setiap employee punya personal trainer masing-masing. Dari namanya personal, artinya itu sangat personal untuk si employee itu, ya, mengawal ya agar tercapai tadi tujuan. Ya, setiap employee punya risiko betul, ya, punya human cyber risk betul. Nah, tugas dari PT ini hanya satu sebenarnya, jaga human risk, human cyber risk itu ya tidak naik, bahkan harusnya turun ya. Kalau kalau memang tidak bisa turun, maka pikirkan lagi bagaimana caranya agar itu bisa turun ya. Betul, memang ini tergantung konteksnya seperti apa cara kita mengukur itu betul gitu ya. Tapi konsep awalnya seperti itu. Dan apakah itu possible untuk dilakukan dengan teknologi yang hadir saat ini? Tentu itu sangat possible Bapak Ibu sekalian. Jadi kami di Cybermed ya em, merasa bahwa apabila platform saja itu masih ada kendala mengenai engagement, generic, pasif, one way, ya maka ini harusnya tidak bisa berdiri sendiri, gitu ya. Maka kami harus tampilkan, kami harus tunjukkan bahwa ada inovasi, ya, kebetulan dan ini possible apabila memang ada AI yang bisa menyesuaikan itu semua, ya, sehingga masalah terkait engagement dari platform ini itu bisa kita jawab dengan pasti. Bapak Ibu sekalian, kalau dulu ya ketika teknologi AI masih berkembang, mungkin kami nggak bisa menjawab ketika ada pertanyaan, oke, platform ini bagus gitu ya, communication channelnya email. Lalu bagaimana kalau ada isu engagement? Maksudnya karyawan tidak membuka emailnya gitu ya. Berarti artinya semua assignment nggak akan pernah dikerjain dong. Kalau dulu, jujur kami nggak bisa menjawab pertanyaan itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang, jika ada yang bertanya tentang itu, kami bisa menjawab. Dan bahkan harusnya ini jauh lebih baik daripada hanya sekedar platform kayak gitu ya. Karena ini kombinasi ya dari platform human risk management pada umumnya yang digabungkan dengan natural AI conversation sehingga front end-nya gitu ya. Bahasanya front end yang ada di karyawan itu adalah si personal trainer ini. Apapun kebutuhannya dia itu sifatnya akan ditentukan oleh si personal trainer. Jadi bukan lagi program manager atau admin platform yang menentukan. Si A belajar apa, si B belajar apa, tidak ya. Semua nanti personal trainer yang akan mengawal, dia tahu apa yang harus dipelajari dan bla bla bla. Seperti itu. Jadi ini adalah inovasi yang kami rasa akan menjadi future-nya dari Cyber Security Awareness Program. Program yang lebih personal ya, yang hadir di channel yang karyawan inginkan, seperti itu, bukan memaksa karyawan untuk melakukan di tempat yang kita mau. Seperti itu ya. Nah, singkat cerita, ini kami bisa bilang versi pertamanya kami untuk AI personal trainer. Kami namakan Cybermed AI PT gitu ya. Saat ini sebenarnya ada 6 fitur utama ya dari si AI PT ini. Yang pasti adalah gini, kita juga nggak mau ini bersifatnya seperti chatbot gitu ya. Chatbot itu maksudnya adalah ya berarti dia harus ditanya dulu baru dia menjawab gitu ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara personal trainer, Bapak Ibu bayangannya adalah ini seperti personal trainer sungguhan gitu loh. Seorang manusia, ya masa ia menjawab ketika hanya kita tanya gitu ya? Enggak dong. Iya, berarti
Apalagi di sini kan ada kebutuhan agar PT ini bisa intervensi. Maka ekspektasinya harus lebih tinggi daripada sekedar chatbot. Tapi ini bisa melakukan percakapan, inisiasi percakapan kapanpun dibutuhkan. Jadi tidak nunggu dari kita ya sebagai user atau karyawan yang bertanya kepada PT. Ya, ada 6 poin utama yang bisa dilakukan di sini. Yang pertama, kenapa ini jauh lebih baik adalah karena sebagai personal trainer ya, dia bisa hadir kapanpun, 24/7, Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan personal trainer manusia pun ada tidurnya. Kalau ini nggak ada tidurnya, gitu ya. Lalu yang kedua adalah kita bikin sedikit lebih fun dan engaging. Jadi ada mekanisme gamification yang kami terapkan di sini sehingga satu karyawan dengan yang lain bisa berkompetisi poin. Kayak gitu ya. Jadi dia bisa ukur poinnya dia berapa sekarang ya, nanti dibandingkan dengan yang lain, saya posisinya di leaderboard sekarang ada di berapa ya, kayak gitu. Nah, bagaimana cara saya bisa misalkan membalikan situasi dari poin saya segini menjadi segini sehingga saya bisa ada di top number one leaderboard. Nah, itu nanti bisa direncanakan programnya oleh PT. Lalu yang berikutnya, ini yang paling penting, daily intervention ya. Jadi ada beberapa riset yang mengatakan bahwa security awareness itu bukan cuma program yang sifatnya one time bulanan, one time quarteran, one time semesteran. Tapi dari metrik paling terkecil, which is itu adalah daily ya, daily basis, itu harusnya ada semacam kayak nudging. Nudging untuk mendorong ya karyawan ke arah perilaku positif. Ini bisa dalam bentuk tips singkat sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, tips singkat yang diberikan ya sesuai dengan kebutuhannya dia gitu ya. Lalu dari situ juga kita bisa mengukur risikonya gitu ya. Lalu terkait learning yang dibutuhkan pun juga bisa diatur gitu kan. Lalu juga ada percakapan yang sifatnya tadi dua arah ya. Tadi saya udah jelaskan bahwa ini bukan chatbot yang artinya dia akan jawab ketika kita tanya duluan, tidak ya. Kita diem aja, dia akan ngingetin kita ya, memberikan rekomendasi training ya. Lalu juga mengamati apakah ada kita gagal dalam dalam simulasi phishing tertentu yang dilakukan secara paralel dan diam-diam gitu ya. Lalu juga dia akan memiliki visibility apakah ada kredensial ya dari kita sebagai employee itu ditemukan breach di forum hacker atau di Telegram dan segala macam. Seperti itu ya. Lalu juga ada weekly intervention. Nah, ini yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Weekly intervention ini artinya apa? Artinya kita mencoba untuk ya mengukur ya kesesuaian journey learning yang sudah didesain dalam weekly basis ya. Jadi bukan monthly basis nih. Misalkan oke minggu ini kita disuruh oleh PT kita misalkan belajar terkait phishing ya. Tapi dilihat dari statistik kita gitu ya, kayaknya kita udah lumayan resilient nih terkait phishing gitu kan. Maka jadi minggu depan gitu kan, melihat perkembangan yang beredar di news ya atau mungkin yang beredar di lokasi ya tertentu gitu kan. Itu sekarang misalkan lagi rame mengenai malware tertentu misalkan atau ransomware tertentu yang kita harus waspada ya. Itu mungkin bisa saja berubah ya. Journey yang sudah diberikan itu mungkin bisa saja dirubah dengan journey yang lebih relevan dari waktu ke waktu. Nah, itu intervensi yang terjadi secara weekly. Oke? Karena dia menganalisis semua performance yang terjadi di minggu lalu untuk membuat journey minggu depan. Ya, dan yang terakhir yang istilahnya lebih menguatkan sisi personalisasinya adalah kemampuan untuk user ya atau karyawan menyesuaikan style ya style persona dari AI yang diinginkan. Misalkan ingin PT yang galak gitu ya atau yang friendly and fun, bahasanya bisa pakai gue lo gitu ya, lebih gaul dan segala macam, itu bisa disesuaikan Bapak Ibu sekalian. Agar apa? Agar ya lagi-lagi karyawan bisa merasa lebih personal. Nah, mungkin terakhir yang saya nggak tulis di sini adalah mengenai channel ya. Apakah ini channelnya harus di WhatsApp? Sebenarnya recommended-nya harus di WhatsApp. Kenapa? Karena kita mungkin tidak bisa pungkiri bahwa WhatsApp adalah main communication channel kita di level yang paling personal. Betul ya, Bapak Ibu sekalian. Kantor kita mungkin ada yang pakai Teams, ada yang pakai Slack. Tapi kalau kita konteksnya bicara personal, ya orang di Indonesia saya rasa kayaknya mostly pakainya WhatsApp gitu kan. Kalau kita compare yang lain misalkan Telegram bahkan lebih jarang gitu ya. Jadi kita berharap sebenarnya PT ini bisa hadir di WhatsApp karena tadi kita ingin memunculkan seakan-akan ini adalah PT yang seperti manusia gitu ya. Oke? Nah, dan yang berikutnya ya, kami juga yakin bahwa awareness itu sebenarnya harusnya bukan menjadi tugas tambahan atau seakan-akan dianggap sebagai tugas. Itu adalah harusnya sebuah percakapan yang natural
ya, dengan tujuan mengedukasi dengan cara yang lebih fun dan personal, intinya seperti itu. Kita pengen dapat yang namanya behavioral fit-nya, visibility yang lebih instan, lalu engagement yang lebih tinggi. Tentu dong kalau ada pesan WhatsApp masuk dibanding email masuk ya, mungkin WhatsApp duluan yang akan dicek gitu ya. Itu dari situ aja udah kelihatan. Lalu yang terakhir adalah adanya personalisasi yang berbeda-beda untuk setiap user dan karyawan yang bisa dilakukan oleh personal trainer ini tadi. Seperti itu. Oke? Nah, jadi dengan itulah saya tarik sebuah kesimpulan, kami sebenarnya di sini sebagai penyedia yang muncul dari lokal mencoba untuk meredefinisi bagaimana human risk management itu ya dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif ya, cara yang lebih engaging bagi para user dan karyawan. Dan saat ini ya untuk bisa merealisasikan itu eh, hanya dengan teknologi AI yang kita bisa rasakan hari ini. Ya, kami belum melihat ada teknologi lain yang bisa dikombin dengan human risk management yang ada saat ini dan bisa menjawab pertanyaan mengenai personalisasi dan juga engagement. So, that's how we redefine human risk management. Oke? Nah, himbauan mungkin kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin penasaran karena saya tidak membawakan demo dalam hal ini gitu ya. Cuman kalau Bapak Ibu sekalian penasaran, sebenarnya quickly bisa main ke channel YouTube kami. Di situ ada beberapa video gitu ya, istilahnya rekaman bagaimana interaksi antara PT dengan user terjadi. Tapi kalau itu pun juga dirasa kurang meyakinkan atau kurang memuaskan, Bapak Ibu sekalian, kami invite untuk bisa hadir di National Cybersecurity Connect 2025 ya. Jadi ini acara yang diselenggarakan oleh Adiksi, BSSC juga gitu ya. Dan ini nanti berlangsung minggu depan, hari Rabu dan Kamis di Bidakara Hotel Jakarta. Ya, nah ini ada QR code di sini. Mungkin Bapak Ibu sekalian ingin ngebook waktunya kami gitu ya untuk menunjukkan bagaimana personal trainer ini berjalan, itu boleh banget ya. Jadi ini ada form yang harus diisi. Jadi nanti kami agar tahu Bapak Ibu sekalian mau mengunjungi tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Jadi untuk nge-reserve availability-nya kami. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pingin langsung datang aja on the spot at any time ya between the dates itu silahkan. Ya kami encourage gitu ya untuk bisa merasakan ya experience-nya seperti apa. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya materi dari saya. Mohon maaf apabila terlalu panjang ya apa namanya sampaiannya. Dan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, saya dengan sangat senang hati untuk menjawab tentunya. Jadi sementara saya kembalikan dulu kepada MC. Oke, ya, Mbak Anggi, silakan. Terima kasih Pak Rifki, terima kasih banyak kepada Pak Rifki Renaldo atas pemaparan yang sangat insightful. Kita jadi semakin paham nih bahwa membangun budaya keamanan siber di dalam perusahaan merupakan fondasi penting dalam pengelolaan risiko informasi. Perlindungan data bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kebiasaan, kesadaran, dan kedisiplinan seluruh tim. Oke, kita bisa langsung mulai nih ke sesi Q&A. Jadi, jika Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan, silahkan ketik di kolom pertanyaan. Tapi kita udah punya beberapa pertanyaan juga nih, pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Reza. Mungkin aku bisa langsung bacakan ya. Pertanyaannya, kesadaran siber bukan hanya tentang perlindungan data, tetapi juga tentang tanggung jawab etis di ruang digital. Dengan kemampuannya membaca perilaku dan memberi feedback, dapatkah CyberMed AI menjadi alat untuk menumbuhkan etika digital, misalnya mendorong empati digital, menghargai privasi orang lain, dan melatih digital mindfulness? Apakah masa depan cyber awareness akan berkembang menjadi digital ethics education yang lebih manusiawi? Kepada Pak Rifki, silahkan untuk dijawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Pak Reza Hasim ya, saya cukup familiar dengan namanya. Beliau ini nampaknya lumayan sering mengikuti series webinar kita. Thank you sudah bertanya ya, Pak Reza ya. Pak, pertanyaan Bapak ini saya rasa akan menjadi note-nya kami juga, gitu ya. Dan jawabannya adalah yes, betul Pak. Itu adalah arahnya sebenarnya. Arah the future of cyber awareness atau cyber security awareness program itu justru arahnya memang ke sana. Kita ingin memberikan
edukasi yang lebih manusiawi dengan cara yang lebih personal. Intinya itu. Cuman kan isunya dari dulu, kita tahu sendiri AI itu kan baru berkembang pesatnya kan mungkin beberapa waktu belakangan ini gitu ya. Kalau kita bicara 5 tahun atau 10 tahun ke belakang kan belum ada. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya kita bisa membangun edukasi cybersecurity awareness yang lebih manusiawi? Wah, susah sekali jawabnya gitu kan. Bagaimana ya caranya? Ya udah deh, ya kita coba lewat modul-modul yang ada di dalam platform dan segala macam. Nah, cuman tadi kan saya udah jelaskan, ya platform ini juga membawa isu sebenarnya. Jadi ini mungkin beruntung juga buat buat rekan-rekan sekalian yang organisasinya belum istilahnya membeli gitu ya atau berlangganan platform cybersecurity awareness untuk menimbang sekali lagi ya apakah dengan platform saja itu cukup atau tidak kayak gitu ya. Nah, pertanyaan tadi kan ditanyakan adalah alat untuk menumbuhkan etika digital. Gini, Pak, kalau di Cybermed AIPT yang versi satu ini ya, yang versi baru rilis kami ini, tadi kan saya ada jelaskan bahwa ada daily intervention, ya, dan juga ada weekly intervention di situ. Nah, intervention ini memang kita desain sedemikian rupa untuk mendorong positive habit. Ya, positive habit dalam bentuk apa? Dalam bentuk tips, misalkan seperti itu ya, atau rangkuman berita terbaru yang dia perlu aware terkait itu. Nah, tips-tips ini kan nanti bisa dalam bentuk yang tadi ya, bagaimana arahnya, dorongannya itu ke arah etika yang lebih positif dalam berinteraksi di dunia digital, ya, mendorong empati digital seperti yang Bapak katakan gitu ya, menghargai privasi orang lain. Itu memang sudah menjadi topik dari tips itu, ya. Dan memang secara riset, berdasarkan riset, mungkin teman-teman bisa cari ya bahwa positive nudging gitu ya, nudging itu memang dibutuhkan dalam security awareness. Malah justru kalau nudging ini hilang atau dilakukan dengan frekuensi yang lumayan panjang misalkan, itu membuat awareness itu menjadi loss sebenarnya. Nudging yang terbaik itu adalah dilakukan dalam daily basis dan juga singkat, singkat, tepat dan jelas gitu ya. Pesannya bisa langsung dimaknai, bisa langsung diserap dan bahkan lebih bagus lagi kalau bisa langsung diimplementasikan oleh si karyawan seperti itu. Jadi ya betul, akan arahnya akan ke sana. Education yang lebih manusiawi dan personal, ya. Jadi tidak ada paksaan, tapi membuat bagaimana education itu adalah menjadi fun, ya, sehingga orang juga rasanya ikhlas dan legowo gitu loh, Pak. Kalau misalkan organisasi mengadakan cyber security awareness, ya dibandingkan dengan selamat bergabung dengan company kami gitu ya. Di sini ada SOP yang wajib untuk dilaksanakan oleh para karyawan, yaitu mengikuti program cyber security awareness. Nah, caranya adalah kita akan kirimkan undangan training ke email, harus diselesaikan dalam 4 atau sampai 6 hari. Ya, kalau nggak diselesaikan maka SP gitu misalkan. Itu kan terlalu maksa ya, gitu kan. Padahal ini ada benefitnya untuk karyawan juga. Jadi kenapa harus seperti itu? Ya kan? Biarkanlah karyawan yang menilai sebenarnya, gitu kan. Apakah dia menyukai itu atau tidak? Dan yang justru harusnya menjadi evaluasi dan pertanyaan kita sebagai penyelenggara program adalah bagaimana cara program itu dilakukan. Apakah itu sudah cukup fun buat mereka atau belum sehingga mereka dengan ikhlas mau menjalankan itu dengan fokus dan tekun gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Memang jawabannya adalah intinya akan kita deliver yang lebih manusiawi. Kita lihat juga ya Pak, nanti perkembangan AI, which is saya yakin ya, beberapa tahun ke depan mungkin nanti kita nggak bisa bedain mana AI, mana yang bukan gitu ya, mana AI, mana yang manusia seperti itu. Kalau udah sampai ke level itu, maka terkait manusiawi tadi sangat possible sekali dikembangkan lagi dari yang sudah kami kembangkan saat ini. Gitu Mbak Anggi. Baik, terima kasih banyak Pak Rifki atas jawaban yang luar biasanya itu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Pak Reza juga. Terima kasih ya Pak Reza sudah aktif di sesi Q&A kita kali ini. Oke, untuk pertanyaannya, sebagian besar program kesadaran siber masih berbasis pada kepatuhan. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi dengan hadirnya AI-driven awareness program, muncul peluang untuk membangun budaya digital yang tertanam, di mana keamanan menjadi bagian alami dari perilaku. Bagaimana CyberMed AI dapat mendorong transformasi ini sehingga keamanan siber tidak lagi menjadi aturan yang diingat, melainkan kebiasaan yang hidup di lingkungan kerja dan masyarakat digital. Kepada Pak Rifki, silahkan. Terima kasih. Ya, oke Mbak Anggi. Mungkin disclaimer kali ya rekan-rekan sekalian di sini. Pak Reza Hasim ini bukan bagian dari Cybermed ya Bapak Ibu sekalian. Karena pertanyaannya sangat ini sekali ya, sangat detail sekali. Thank you Pak sekali lagi gitu ya. Dan akan ada satu pertanyaan lagi yang bagi kayaknya dari Pak Reza nanti ya. Nggak apa-apa, kita coba coba ya jawab pertanyaannya ya.
lagi-lagi thank you Pak atas pertanyaannya gitu ya. Tadi saya highlight pertanyaannya adalah dengan hadirnya AI Driven Awareness Program akan muncul peluang untuk membangun budaya yang tertanam, embedded digital culture gitu ya, di mana keamanan itu menjadi bagian alami dari perilaku. Betul Pak, ya compliance driven tadi diawali gitu ya. Nah sekarang malah justru saya bertanya, ya kan, kalau dengan yang ada per hari ini gitu kan ya, di luar masalah Cybermed AI personal trainer ya Pak, artinya kan kita bertemu dengan platform lagi, kayak gitu ya Pak ya. Mungkin yang cuman mungkin variasi namanya, brandnya dan segala macam, ya. eh Tadi Bapak tadi targetnya adalah ingin membangun budaya digital yang tertanam, embedded culture gitu ya di masing-masing individu atau karyawan di organisasi tersebut. Ya, nah itu tadi. Kalau engagementnya aja nggak dapet, Pak, ya, gimana caranya kita bisa mengembed digital culture tadi atau cyber security culture ke dalam karyawan tersebut gitu ya. Engagementnya aja udah nggak dapet gitu kan, ya. Engagement gak dapet maksudnya apa tadi? Ya, dikirimin email gitu kan ya. Ayo ikutin trainingnya gitu ya. Tolong diselesaikan dalam 4 hari, 6 hari. Aduh, mohon maaf saya sibuk banget nih. Saya harus ngejar target sales gitu ya. Saya harus bangun awareness marketing. Saya harus nyelesain laporan keuangan gitu ya. Jadi saya prioritasin ini dulu kayak gitu kan. Ya, itu pasti akan kita temukan sih masalahnya. Tapi kenapa sih kok begitu karyawan gitu ya? Maksudnya bukannya ini penting ya? Memang penting. Satu, karena engagementnya nggak nyampe, jadi karyawan pun juga nggak ngerti. Sebenarnya awareness program ini tuh untuk kepentingan siapa sih sebenarnya? Gitu ya. Kalau dari yang terlihat, dari cara program ini dieksekusi, ini sih 100% kepentingannya perusahaan sih sebenarnya. Gitu ya. Yang buat sayanya mana? Gitu kan. Makanya selalu yang namanya awareness ini nomor 3, nomor 4, Bapak Ibu sekalian. Nomor 1 pekerjaan utama, iya saya setuju. Tapi harapannya kan apa? Harapannya security awareness ini jangan nomor 3 nomor 4 dong. Gitu ya. Nomor 2 dong. Karena kita tahu kenapa kita ingin dia belajar tentang sesuatu itu kan karena kita nggak mau ini menjadi risiko untuk dirinya gitu ya. Apalagi kita sudah melakukan pengukuran awal bahwa dia itu punya risiko di situ. Jadi kita harus segera mungkin untuk menambal titik risiko tersebut. Tapi kan ya itu tadi, ya karyawan pun nggak ngerti message dari program awareness ini apa. Sehingga dia menyangka 100% bahwa ya udah ini mah untuk kepentingan perusahaan nanti dulu deh, saya lebih baik ngerjain yang core tas saya dulu gitu ya, ini nanti-nanti ya, sementara kita dari sisi program manager pengennya dia menyelesaikan itu segera kan gitu ya Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau pernah ada insiden ya, insiden yang ujung-ujungnya misalkan ke arah financial loss atau ke arah data breach gitu ya. Nah, itu kan udah harusnya awareness-nya lebih tinggi gitu ya, keinginan untuk melakukan awareness-nya lebih tinggi. Jadi culture itu ya em, sangat bisa Pak sebenarnya ditanamkan kepada masing-masing employee. Tapi questionnya itu adalah bagaimana ya teknologi itu bisa nge-grab engagement itu tadi. Kalau cuman lewat email ya kan, itu sangat susah. Makanya kamu berpikir, coba kita fix dulu masalah engagement ini. Ya, kalau kami udah dapat engagement dengan para karyawan, let's say di rate 80 atau sampai 90% up gitu ya, maka apapun message yang kita deliver ya, itu akan jauh lebih efektif dibanding dalam kasus kita memaksakan kita ngirim message tapi engagement nggak terbentuk gitu loh ya. Jadi makanya solusi AIPT yang kami hadirkan pada hari ini gitu ya itu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah engagementnya dulu ya. Kita pingin program itu yang hadir di channelnya para individu karyawan ya, yang mana channel yang paling personal dalam kehidupannya, yang kami asumsikan pada hari ini adalah WhatsApp gitu ya, karena nggak mungkin WhatsApp itu nggak dibuka, itu main communication channel soalnya gitu ya. Kalau nanti ternyata muncul bentuk lain bukan WhatsApp lah, apalah namanya gitu ya, ABC chat mungkin gitu ya, ya mungkin kami akan coba adopsi juga ke sana ya. Pokoknya dimanapun channel paling personal bagi seorang individu ya, Indonesian gitu ya terutama, kita akan hadir di sana. Karena tadi kita mau message security awareness ini sampai sehingga itu menjadi bagian kehidupan dia sehari-hari, dan yang namanya mencapai embedded culture tadi ya, culture yang tertanam, itu akan dengan sangat mudah kita bisa lakukan. Jadi intinya balik lagi adalah pertanyakan dulu apakah engagementnya itu sudah bagus, sudah nyampe belum, kayak gitu. Gitu, Bang Gi. Baik, terima kasih Pak Rifki atas jawabannya yang luar biasa. Kita masih memiliki satu pertanyaan terakhir nih dari Pak Ya. Reza. Pertanyaannya,
Ketika deepfake, voice cloning, dan manipulasi AI generatif semakin canggih, batas antara dunia nyata dan digital semakin kabur. Dalam konteks ini, bagaimana Cybermed AI dapat membantu membangun kembali digital trust di tengah ekosistem informasi yang terdistorsi? Apakah kesadaran siber masa depan harus mencakup literasi tentang autentisitas data dan integritas identitas digital, bukan sekedar kewaspadaan terhadap email mencurigakan? Kepada Pak Rifki, silahkan. Terima kasih. Oke, Bang Ki. Sebentar, saya lagi mencoba mencermati lagi pertanyaannya. Berarti bagaimana Cybermed AI dapat membantu membangun kembali digital trust di tengah ekosistem yang terdistorsi? Apakah kesadaran masa depan harus mencakup literasi tentang otentisitas data, ya, dan integritas identitas digital, bukan cuma sekedar kewaspadaan terhadap email mencurigakan? Oke, ya. Izin saya jawab ya, Pak. Kalau kita bicara masalah ancaman nih ya, deepfake, voice cloning, manipulasi AI generatif yang semakin canggih, itu yang kita lihat hari ini ya Pak. Kita nggak tahu yang akan terjadi apa lagi, dan mungkin bisa lebih spektakuler lagi daripada yang sudah disebut tadi, gitu ya. Nah, maka dari itulah kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada waktu dan berkenan mengunjungi website kami di cybermed.com, di situ Bapak Ibu sekalian bisa lihatnya. Jadi cara kami untuk menjawab tantangan mengenai human risk management ya itu bukan semata-mata melalui personal trainer atau melalui apa namanya aplikasi HRM gitu ya. Kami juga punya satu pilar yang ini khusus untuk defend gitu ya. Bagaimana mendefend individu itu bisa terhindar ya dari berbagai macam bentuk ancaman tadi seperti itu. Dan ini kami juga kembangkannya lagi-lagi pakai AI. Ya, jadi kami beri nama Mira namanya, gitu ya. Jadi Mira Cybermed ini memang AI agent defense-nya kami, gitu ya. Sempat waktu itu kami pergunakan Bapak Ibu sekalian untuk menguji video deepfake yang sempat viral, rame beredar waktu itu di sosial media, yaitu yang Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa guru adalah beban negara, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ingat, ya. Itu pernah kami tes juga menggunakan AI agent defense kami, dan ternyata berhasil untuk diidentifikasi bahwa itu tidak benar, itu deepfake gitu ya. Cara mengidentifikasinya pun dari berbagai macam titik sebenarnya. Bukan cuma sekedar apa namanya visualisasi yang terjadi ya, gerakan bibir, pencahayaan, lightning dan segala macam. Tapi juga dianalisis ini siapa yang sedang berbicara dan kontennya apa dan secara reasoning itu masuk akal atau tidak ya. Dari pembuatan itu semua gitu kan kita bisa tahu bahwa ini secara justifikasi bisa dinyatakan defect gitu ya. Nah, semacam hal itu ini mengartikan apa? Kalau ancamannya berbasis AI, maka senjata kita juga harus berbasis AI. Nggak bisa ancamannya berbasis AI, kita cuma sekedar pakai nalar kita gitu ya, untuk tadi mengidentifikasi beberapa titik gitu ya, mencari apakah gerakan bibirnya sama dengan kata-kata yang diucap, lightningnya sesuai atau enggak. Mungkin akan lebih efisien apabila itu dilakukan oleh AI gitu ya, karena bisa dilakukan secara paralel processing misalkan seperti itu ya. Jadi kami ada untuk hal tersebut gitu kan. Nah, dalam konteks tadi membangun kembali digital trust di tengah ekosistem yang terdistorsi. Nah, eh, ini sebenarnya kalau dari pandangannya kami adalah learning tahap intermediate dan advance, Pak. Digital trust itu udah arahnya ke sana. Ya, kita kan juga harus lihat dulu dong. Ya, karyawan ini tuh sudah siap belum? Ya, learning ke arah sana. Apa jangan-jangan yang basic-basic terkait phishing, keamanan fisik ya, keamanan perangkat mobile gitu ya, jaringan publik dan segala macam dia pun juga nggak ada awareness di situ kan nggak bisa Pak kita langsung address dia untuk hal yang intermediate dan advance terkait digital trust tadi gitu ya dan juga mungkin PDP kayak gitu ya jadi kan yang basic-basic dulu dong kita harus pastikan bahwa di situ tidak ada area risk ya tidak ada risk tertentu jadi kita pastikan itu clear baru kita bisa mengangkat literasi atau awareness yang lebih tinggi dari basic itu gitu ya oh kalau misalkan nanti dia sudah bisa menyelesaikan topik yang basic ya, berarti kita siap nih untuk juga mengedukasi, memberikan awareness mengenai tadi otentitas data, misalkan integritas identitas digital, bagaimana agar tidak terjadi yang namanya pencurian identitas, sehingga nggak ada tuh ujuk-ujuk gitu ya, pinjaman online masuk padahal nggak pernah apply kayak gitu. Itu bisa Pak, tapi nanti levelnya ya setelah apa namanya yang basic tercover dulu pastinya.
Nah, kayak gini-gini kan kalau misalkan kita bicaranya satu karyawan kan enak ya Pak, gampang gitu kan. Oh saya punya satu karyawan, dia saya lihat kayaknya yang basic aja belum bisa, nanti nextnya saya assign. Nah kalau kita bicara konteksnya 10.000, 15.000 karyawan, 20.000, dan macam-macam perilakunya, terus juga tingkat awareness-nya berbeda-beda, kan lumayan painful ya Pak, gitu ya, untuk memikirkan itu satu persatu gitu kan. Makanya biasanya jadinya cara cepetnya, quick win-nya adalah udah deh lakuin one size fit all saja deh. Capek saya harus mikirin karyawan 20.000 satu persatu gitu kan. Nah, ini dampak berbaliknya apa? Dampak berbaliknya tadi karyawan juga merasa jadinya, wah ini kok kayaknya program manager atau adminnya nggak mikirin saya banget ya gitu ya. Saya kan udah bisa menguasai topik ini, dikasih lagi topik ini gitu kan. Jadi makin malas. Nah, inilah yang menjadi gap nih, friksi gitu ya antara keinginan admin atau program manager dengan keinginan para karyawan seperti itu. Ya, itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak Reza. Tiga pertanyaannya cukup spektakuler. Terima kasih gitu ya. Mudah-mudahan saya cukup menjawab pertanyaan itu. Gitu, Bang Gi. Terima kasih Pak Rifki atas jawabannya yang luar biasa. Kita Ya. masih memiliki satu pertanyaan nih dari Ibu Andri Suranti. Ingin bertanya tentang Human Risk Management. Bagaimana tepatnya platform Awareness AI Personal Trainer ini? Apakah terintegrasi dengan framework HRM? Apakah awareness yang dibantu AI Personal Trainer secara otomatis membantu dalam risk profiling karyawan dan secara proaktif merekomendasikan intervensi yang spesifik berdasarkan profil risiko tersebut? Ketika AI mendeteksi seorang karyawan secara konsisten berada dalam kelompok berisiko tinggi, apa rekomendasi tindakan nyata yang diberikan platform kepada tim keamanan atau HR? Apakah hanya sekedar beri dia pelatihan lagi atau melakukan coaching langsung? Silahkan kepada Pak Rifki, terima kasih. Oke, oke. Izin saya coba menjawab pertanyaan ini sambil menampilkan slide dulu kali ya, Bang Gi, sebentar. Oke. Ya, slide saya udah terlihat kan ya, Bang Sudah Gi? Pak Rifki. Oke, iya. Oke, Bu, pertanyaannya eh, cukup bagus gitu ya. Jadi membuat saya untuk menerangkan sekali lagi terkait apa yang si personal trainer ini bisa dilakukan. Oke, tadi saya jelaskan bahwa eh, seorang personal trainer itu kan harus tahu objektif dari kliennya, istilahnya gitu ya, atau dari customernya. Apa sih yang kliennya atau customernya ingin capai? Kalau dalam konteks gym tadi, saya datang ke gym, saya hire personal trainer, saya harus bayar mungkin 300.000 sampai 500.000 per sesi, which is nggak murah gitu ya. Saya akan kasih tahu tujuan saya mau menggemukkan massa otot saya kayak gitu ya. Saya nggak ngerti saya harus lakukan apa, jadi tolong desainkan journey activity yang tepat buat saya gitu ya. Dan tolong dipantau setiap waktu. Apakah saya mengarah ke progres yang tepat atau melenceng? Kalau melenceng, tolong intervensi. Berarti harus diganti aktivitinya seperti itu. Kurang lebih itu sama sekali gitu ya dengan apa yang kami terapkan di AIPT ini kayak gitu ya. Dalam hal profiling risk, ya pasti si personal trainer ini dia juga nggak bisa memberikan personalized journey dong. Kalau dia aja nggak tahu state awal dari karyawan ini seperti apa, ya. Maka kalau di kami konteksnya itu akan ada yang namanya gap analysis dulu Bu, kayak gitu ya. Akan ada gap analysis dulu untuk mengetahui nih ya si karyawan ini ya itu dia lemahnya di mana, kuatnya di mana, kayak gitu ya. Setelah dilakukan gap analysis sehingga kita tahu ya ukurannya seperti apa. Nah dari situ learning journey bisa dibentuk. Oke. Nah, masalah tadi, apakah intervensi yang dilakukan hanya cuma sekedar memberikan materi learning? Oh tidak, intervensinya kalau dalam konteks kami itu ada tiga sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama pastinya learning, pasti. Karena konteks manusia kita mau bangun awareness ya pasti harus ada edukasi dong. Dan edukasinya ini berbeda dengan training pada umumnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan yang 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu ya Bapak Ibu sekalian, bukan. Ya, tapi lebih ke arah micro learning oriented. Artinya yang singkat-singkat, kecil-kecil, tapi sering kayak gitu. Ya, jadi mungkin satu modul itu bisa diselesaikan dalam hitungan 10 sampai 15 menit kalau fokus gitu ya. Nanti habis itu minggu depan dikasih lagi, minggu depan dikasih lagi dan sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi learning pasti gitu ya. Paralel ya, kita juga lakukan intervensi dengan simulasi phishing yang rutin. Ya, kalau di platform CyberMed kita kebetulan ada fitur autopis namanya. Jadi admin itu benar-benar tidak harus melakukan intervensi campaign simulasi phishing kayak gitu. Nggak perlu. Ya, jadi tinggal dinyalakan saja autopisnya, sudah sistem yang akan menentukan. Kayak gitu ya. Kapan kira-kira si A dapat email simulasi, si B kapan, dan kontennya apa.
gitu ya. Itu udah ada sistem yang menyesuaikan. Dan yang ketiga, secara pasif, platform kami juga akan memonitor credential breach gitu ya dari karyawan tersebut. Karena credential breach itu sebenarnya berarti sangat negatif sekali Bapak Ibu sekalian, red flag sekali gitu ya. Artinya walaupun dia diedukasi bagus, simulasinya juga bagus, performancenya, tapi kami temukan dia credential breach, berarti ini risikonya tinggi. Kayak gitu ya. Jadi tiga itu yang dilakukan secara dasar intervensinya ya. Nah, ada juga intervensi-intervensi tambahan. Tadi mungkin saya sebutkan adalah seperti tadi behavioral nudging. Kayak gitu ya. Jadi kita mau menudge positive habit atau positive tips gitu ya kepada user singkat tapi dia bisa cerna itu dan bisa juga langsung terapkan dan mengingatkan. Contoh misalkan tips-tipsnya itu seperti kayak apa namanya? Kalau belum aktifin 2FA jangan lupa aktifin ya. Kayak gitu. Karena kalau misalkan akunmu terdeteksi breach gitu ya, passwordmu terdeteksi breach, ya kamu masih tetap aman. Kayak gitu ya. Jadi akunmu nggak gampang dibobol. Kayak gitu-gitu. Kalau ada lagi mungkin tips lainnya seperti kayak kalau hari ini ada rencana kerja di luar, hati-hati dengan jaringan internet yang ditemukan di sana gitu ya. Kalau bisa jangan pakai free wifi gitu kan, karena kita nggak pernah tahu apakah itu aman atau tidak. Kalau mau aman, pakailah internet dari tethering ya, mobile device masing-masing seperti itu. Jadi tips-tips kayak gini kita dorong setiap hari nih, Bu, kayak gitu ya. Singkat, padat, dan jelas, dan bisa langsung dicerna. Itu intervensi yang paling penting. Lalu juga ada intervensi mengenai news. Ya, karena kan kita sangat sibuk dengan kerjaan utama kita, mana mungkin kita sempat nyari berita mengenai cybersecurity ya, Bapak Ibu sekalian. Kecuali itu jadi viral, baru kita telusuri, gitu kan habitnya ya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi sebelum itu jadi viral, kita akan berikan juga, kita akan nudging juga berita-berita yang relevan untuk dia simak dan cermati. Kayak gitu ya. Lalu nanti dari situ ada juga sisi yang fun-nya itu adalah ada semacam kayak tanya jawab atau kuis seperti itu. Yang itu dilakukan secara proaktif oleh si PT, jadi tidak harus menunggu si user. User mau pasif apapun, PT akan terus-terusan untuk merich dia duluan, gitu ya. Jadi harapannya bisa terbentuk yang namanya two-way conversation. Seperti itu, ya. Nah, lagi-lagi untuk menjawab mungkin lebih enaknya gitu ya, Ibu kalau misalkan penasaran, ya pengen coba langsung experience AIPT, boleh nanti tanggal 29.30 atau Rabu Kamis depan kunjungi kami di Bidakara Hotel di acara National Cybersecurity Connect ya 2025. Nanti booth kami ada di nomor D16, harusnya dari pintu masuk kelihatan langsung gitu ya. Nah, nanti di situ kami akan sediakan beberapa device untuk dicoba langsung gitu ya, dicoba langsung AIPT itu interaksi langsung gitu ya. Nah, nanti kita bisa diskusi di situ gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Anggi. Baik, terima kasih Pak Rifki atas jawabannya yang sangat luar biasa. Tentunya jawabannya sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih juga kepada audiens yang telah aktif di sesi Q&A ini. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu untuk sesi Q&A ini kita cukupkan sampai di sini karena memang waktunya terbatas. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, namun jangan khawatir, kami akan menjawabnya melalui email yang Bapak Ibu cantumkan pada saat pendaftaran dan akan kami kirimkan setelah acara ini. Baik Bapak Ibu, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa masa depan keamanan siber bukan hanya soal teknologi, tapi tentang bagaimana manusia dan AI dapat berkolaborasi membangun budaya keamanan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih adaptif dan cerdas seperti yang ditawarkan CyberMed, yaitu AI Personal Trainer, kita dapat menghadapi tantangan siber modern dengan lebih siap, sadar, dan tangguh. Terima kasih kepada Bapak Rifki dan peserta yang telah bergabung pada hari ini. Semoga wawasan yang didapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat keamanan informasi di lingkungan kita masing-masing. Kami berharap webinar ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum menutup acara, kami ingin mengingatkan untuk mengisi survei singkat yang akan muncul setelah webinar selesai. Masukan Bapak Ibu sangat penting untuk meningkatkan kualitas acara kami di masa mendatang. Lalu untuk pengumuman door prize akan kami umumkan melalui email. Pengumuman ini paralel dengan pengiriman recording ya. Selain itu, Bapak Ibu juga yang menginginkan materi webinar pagi ini, silahkan email ke webinar@cybermed.com.
Terima kasih sekali lagi kepada para pembicara kita, Bapak Rifki, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir berpartisipasi aktif. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti CyberMed Webinar Series dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih.